Hari ini kan kita bersama menyaksikan banyak dari generasi muda terutama yang mereka itu melihat politik ini sebagai suatu hal yang apatis. Mereka melihat politik ini sebagai suatu hal yang menjengkelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Deka TV? Kembali lagi bersama aku Yola Sahrani di podcast Deka TV. TV masa depan dakwah dan ilmu komunikasi. Sobat Deka TV, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, dan pastinya menginspirasi Sobat Deka TV semua. Nah, beliau ini dulunya pernah menjadi duta kampus Minimum Bonjol Padang pada tahun 2024, dan sekarang ini berhasil melangkah lebih jauh nih Sobat Deka TV, yaitu menjadi duta DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Nah, pastinya akan menginspirasi kita semua. Mungkin langsung saja kita sapa Bang Ahmad Zakri. Halo Bang. Halo Kak Yola. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Nah, Sobat Deka TV pasti penasaran banget nih Bang. Gimana sih ceritanya perjalanan Abang bisa menjadi terpilihnya duta DPD RI terkhususnya Sumatera Barat nih Bang? Gimana sih tahap awal, proses awalnya? Apakah ada seleksi atau ada audisi lain nih Bang atau gimana Bang? Oke, jadi awalnya memang saya mengikuti ajang pemilihan duta DPD RI ini berawal dari ketidaksengajaan. Jadi saya tidak sengaja menemukan sebuah postingan, yang mana postingan tersebut berisikan sebuah pamflet yang berisi ajang pemilihan duta DPD RI. Dan di situ saya tertarik. Kenapa demikian? Karena ini membuka peluang bagi saya untuk bisa berelasi, berjejaring dengan pemuda-pemudi terbaik se-Indonesia. Jadi itulah alasan yang membuat saya hadir untuk mengikuti kegiatan pemilihan ini. Dan di sana saya melihat ada beberapa kriteria yang diperlukan, mulai dari bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian pengetahuan mengenai kelembagaan DPD RI. Di situ saya mulai pelajari, dan dari itu saya mencoba untuk melakukan pendaftaran. Yaitu pendaftarannya dimulai dari proses seleksi administrasi. Di proses seleksi administrasi kita juga selain diminta berkas-berkas dokumen, kita juga diminta membuat sebuah video terkait wawasan mengenai kelembagaan DPD RI. Kemudian dari hasil seleksi administrasi tersebut, kita diminta untuk menghadiri wawancara di kantor DPD Provinsi Sumatera Barat. Di kantor DPD Sumatera Barat? Iya. Nah, di kantor DPD Provinsi Sumatera Barat itu kita mengikuti seleksi bersama dengan mahasiswa-mahasiswa Sumatera Barat. Kalau saya nggak salah waktu itu ada sekitar puluhan mahasiswa yang mengikuti seleksi. Banyak banget ya? Ya, dan saya di situ sempat merasa insecurity juga, karena melihat lawan-lawan saya waktu itu adalah orang-orang yang punya pengalaman juga dalam bidang pigeon ini. Namun saya selalu percaya satu prinsip bahwa kita nggak perlu lihat siapa lawan kita, tapi bikin lawan lihat siapa yang dia lawan begitu. Jadi alhasil melalui seleksi wawancara tersebut yang dilalui dengan seleksi bagaimana kemampuan public speaking kita, bagaimana kemampuan berbahasa Inggris kita, kemudian juga bagaimana kita mengkonstruksi DPD RI itu sebagai sebuah lembaga negara. Dan alhamdulillah saya diberkahi kesempatan untuk lanjut kepada tahap wawancara kedua. Jadi ada beberapa wawancara berarti. Iya, jadi untuk lanjut ke tahap wawancara 2 ini kita harus lulus dulu dalam wawancara 1. Dan di wawancara 1 itu dipilih 2 pasang terbaik. Nah, di wawancara 2 ini kita mengikuti seleksi dengan panitia pusat dari kantor DPD RI pusat. Dan kita mengikuti itu secara online, beda dengan yang di kantor tadi secara offline. Kita mengikuti secara online. Di situ kita ditanya lagi secara lebih dalam mengenai esensi dan eksistensi dari lembaga DPD RI ini. Dan alhamdulillah saya melalui seleksi kedua itu diberkahi kesempatan lolos terpilih menjadi perwakilan Sumatera Barat untuk menjadi duta DPD RI gitu. Wah, sangat menarik banget ya Sobat Deka TV. Berarti seleksinya itu banyak tahap berarti. Dan dari banyak tahap nih Bang, seleksinya ini bagaimana sih persiapan Abang sebelum ikut proses seleksinya ini? Terus ada hal-hal khusus nggak yang Abang lakuin? Iya, tentu tahap persiapan ini dimulai dari
pemahaman yang mendalam mengenai lembaga DPD RI ini, karena kita tentu akan menjadi representasi dari DPD RI. Bagaimana kita akan menjadi representasi dari DPD RI kalau kita tidak tahu secara konseptual bagaimana DPD RI itu? Ya, saya mulai dalami kembali, buka kembali buku-buku hukum tata negara. Ya, saya kebetulan mahasiswa hukum juga, jadi saya kalau berbicara soal tata negara ini agak nyambung juga. Jadi, ya, jadi saya dalami lagi bagaimana DPD RI itu, yang dulunya saya terus terang dari awal saya memahami DPD RI itu salah satu lembaga legislatif di tata negara Indonesia. Namun setelah saya pelajari kembali DPD RI ini, ternyata DPD RI ini punya peran yang mulia sekali dalam arsitektur ketatanegaraan kita. Jadi mulailah saya pelajari kembali fungsinya bagaimana, perannya bagaimana, lalu bagaimana jika DPD RI ini tidak hadir di Indonesia, dan sampai ke akar-akarnya saya pelajari DPD RI itu. Sehingga dengan saya berpikir mempelajari secara komprehensif itu, saya akan punya peluang lebih dalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan oleh Dewan Juri begitu. Wah, berarti Bang telah melakukan persiapan yang matang, dan sebelumnya melakukan seleksi dan persiapan yang matang ini kan pasti kan Abang punya alasan kuat nih Bang, kenapa Duta DPD RI ini Abang jadikan salah satu tantangan Abang untuk salah satu target Abang selanjutnya. Nah, itu apa sih alasan kuat Abang untuk mengikuti Duta DPD RI ini Bang? Ya, kalau boleh jujur, saya terus terang mengikuti kegiatan ajang pemilihan Duta DPD RI ini bukan karena saya memiliki kecintaan dengan lembaga DPD RI, bukan karena saya punya keahlian, punya pemahaman yang mendalam terkait lembaga DPD RI, akan tetapi itu dilatar belakangi oleh diri saya ini yang merupakan seorang yang selalu senantiasa memacu diri ini untuk menjadi pribadi yang bukan hanya memiliki kecerdasan akademik, tapi juga kecerdasan non-akademik. Dan saat itu saya melihat ajang ini merupakan sebuah organisasi yang akan mentransformasi masa depan saya. Bagaimana tidak, kita diberkahi kesempatan untuk dapat bertemu dengan pemuda-pemudi terbaik se-Indonesia. Kemudian kita juga akan mengikuti pelatihan di Jakarta yang itu semua difasilitasi oleh DPD RI. Tentunya siapa yang tidak mau begitu. Jadi terus terang awalnya yang memotivasi saya untuk hadir di DPD RI ini bukan karena saya cinta DPD RI. Namun setelah saya kembali pelajari lagi, ada ternyata rasa cinta itu kepada lembaga DPD RI. Karena setelah saya pelajari DPD RI dan menyambung dari yang saya sampaikan tadi, mentor saya selalu menyampaikan bahwasanya IPK yang tinggi akan menghantarkan kita menuju pada panggilan wawancara. Tetapi ketika di ruang wawancara, yang berbicara bukan lagi IPK, akan tetapi kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, analytical thinking, kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Jadi saya melihat Duta DPD RI ini merupakan ruang untuk melatih itu semua. Jadi sedikit banyaknya itu yang menjadi alasan saya untuk bergabung di Duta DPD RI ini. Karena ini merupakan wadah yang luar biasa untuk melatih itu semua begitu. Wah, sangat memotivasi ya Bang kata-katanya, alasan dibalik menjadi Duta DPD RI di Sumatera Barat ini Bang. Nah, pada tahap proses seleksi ini Bang, ada nggak sih Bang dukungan dari pihak kampus, seperti misalnya ada dosen ataupun teman-teman Abang ataupun juga organisasi Abang yang Abang ikuti selama di kampus ini Bang? Ada nggak dukungannya atau gimana Bang? Ya, alhamdulillah saya ternyata berada di dalam lingkungan yang positif. Saya bertemu dengan dosen-dosen, teman-teman mahasiswa yang cukup suportif sekali melihat saya mendapat kabar menjadi lolos sebagai perwakilan Sumatera Barat untuk maju di Duta DPD RI. Mereka sangat suportif sekali, bukan hanya berupa dukungan yang mereka berikan, tapi berupa rasa kepercayaan. Jadi mereka melihat saya bukan hanya sebagai seorang yang hoki untuk bisa bergabung di sini, tapi mereka percaya bahwa I'm deserve to be Duta DPD RI Ambassador. Begitu. Wah, dari kampus sudah disupport, terus pastinya dari keluarga juga nih pastinya kan Bang. Gimana sih respon orang tua Bang saat Abang mengikuti seleksi Duta DPD RI? Pastinya bangga sih Bang, atau akan langsung diberi dukungan penuh kamu pasti bisa di situ atau gimana Bang? Ya, terus terang awalnya saya untuk mengikuti seleksi ini, saya belum ada mengabari orang tua sedikit pun. Tapi ketika saya dinyatakan lolos menjadi Duta DPD RI untuk mewakili Sumatera Barat ke Jakarta, ada rasa bangga yang luar biasa dari orang tua saya. Kan tiba-tiba nih, saya tiba-tiba diberkahi kesempatan untuk lulus
mengikuti pelatihan di Jakarta. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi orang tua, dan saat itu orang tua saking senangnya mengabari tetangga-tetangga yang berada di sekitar gitu. Jadi orang tua selain memberi dukungan yang luar biasa, orang tua juga memberikan dukungan secara moral maupun material begitu. Terus gimana sih Bang, tadi udah dapat support dari kampus dan juga dukungan dari orang tua. Pas Abang dinyatakan lolos dari grand final ini, gimana sih perasaan Abang? Apakah kayak, nggak nyangka ternyata aku bisa masuk lolos seleksi sampai di tahap grand final ini, atau gimana perasaan Abang waktu itu? Ya tentunya perasaan saya begitu luar biasa sekali karena bayangkan kita berkompetisi dengan orang-orang yang bukan orang biasa. Tentunya feel-nya berbeda ketika kita berkompetisi dengan orang-orang biasa saja. Karena saya sempat merasa insecurity, namun ternyata rasa itu telah diubah dengan sebuah pencapaian. Tentunya pencapaian ini membuat diri saya lebih lebih berpower dalam hidup ini. Karena kita merasakan menang dari orang-orang yang berpengalaman itu luar biasa sekali feel-nya begitu. Tentunya sangat luar biasa, senang, bangga sekali gitu. Nah Bang, di balik kesuksesan Abang sampai di tahap grand final ini Bang, pasti adanya tantangan nih. Pada saat proses seleksi, apa sih Bang tantangan yang paling besar atau yang paling berat yang Abang rasakan Bang? Iya, terus terang sejak awal saya mengikuti pemilihan ini, saya tidak ada rasa optimis sedikit pun untuk lolos. Saya merasa lawan-lawan yang mengikuti wawancara pada saat itu yang akan menjadi finalis terpilih. Namun saya selalu sampaikan pada diri saya, ketika lawan kita mengeluarkan energi ketika saya mengeluarkan energi 100, lawan saya akan mengeluarkan energi 1000. Jadi I always push myself gitu. Saya selalu mendorong diri saya untuk lebih dari lawan-lawan saya. Ada banyak waktu, tenaga, pikiran, dan mental yang harus kita korbankan. Yang harusnya kita di jam ini istirahat, kita harus belajar lebih dalam lagi untuk mengetahui lembaga DPD RI ini. Wah, salut banget nih Abang bisa melewati tantangan-tantangan itu Bang. Nah, sekarang kan Abang udah resmi nih menjadi Duta DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Yola pengen tahu nih Bang, sebenarnya peran utama dari Duta DPD RI ini apa sih Bang, terkhususnya untuk Sumatera Barat itu apa sih Bang? Iya, pertama saya ingin menjelaskan dulu latar belakang lahirnya Duta DPD RI ini. Jadi Duta DPD RI ini merupakan salah satu inisiasi dari pimpinan lembaga DPD RI yang mereka melihat saat itu masyarakat ini masih minim literasi terkait kelembagaan DPD RI ini. Mereka tahu bahwa DPD RI ini ada, tapi mereka tidak tahu secara esensial bagaimana DPD RI itu. Jadi harapannya dengan lahirnya Duta DPD RI ini dapat menjadi representasi dari DPD RI. Jadi masyarakat akan semakin tahu bagaimana mereka menyampaikan aspirasi, kemana mereka harus menyampaikan aspirasi. Jadi untuk kedepannya kita sebagai Duta DPD RI ini akan menjadi mata dan telinga dari lembaga DPD RI. Bagaimana kita dapat melihat dan mendengar bagaimana keluhan dari masyarakat. Jadi nantinya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat itu kita yang akan jembatani ke senator atau anggota DPD RI. Nah, mengenai mengomongin soal aspirasi masyarakat nih Bang. Nah, tadi kan Abang menyebutkan Abang ibaratkan yang penghubung lah jadinya atau penyambung dari Abang sendiri ke anggota DPD RI Sumbar terkhususnya. Nah, gimana sih Bang cara Abang biar suara masyarakat itu sampai ke DPD RI secara efektif? Apakah Abang ngomong langsung atau ada tahap-tahapnya atau gimana sih? Ya tentunya kita tentu harus riset dulu ya apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Nantinya keluhan-keluhan yang telah kita riset itu mungkin nanti akan kita kumpulkan berupa link Google Form. Kita share kepada seluruh lembaga yang terdapat di Sumatera Barat ini, mulai dari masyarakat, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nantinya itu akan kita sampaikan ke anggota DPD RI. Tentunya untuk sampai kepada anggota DPD RI ini kan kita punya kantor wilayah ya di Sumatera Barat, kantor DPD RI. Jadi kita akan menyampaikan itu terlebih dulu kepada kepala kantor DPD RI. Jadi kepala kantor ini merupakan ASN yang berada di lingkungan lembaga DPD RI. Jadi anggota DPD RI kan dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi terdapat kantor DPD RI yang dimana di sana adalah
wadah kita untuk menyampaikan aspirasi. Jadi melalui koneksi kita bersama orang-orang kantor DPD, mereka nantinya yang akan menghubungi itu kepada pusat. Ya, jadi kan keputusan dari DPD RI ini akan diambil nantinya di pusat begitu. Nah, dari Abang yang telah menjadi duta DPD RI ini Bang, berarti peran Abang diibaratkan penghubung dari masyarakat ke Abang terus ke DPD RI-nya atau khususnya Sumbar. Nah, Bang, gimana sih menurut Abang manfaatnya apa yang akan dirasain oleh mahasiswa ataupun masyarakat dengan adanya duta DPD RI ini, Bang? Menurut Abang itu apa? Ya, tentunya dengan adanya duta DPD RI ini, tentunya masyarakat akan lebih mengenal, akan lebih paham, akan lebih tahu bagaimana keberadaan DPD RI ini di Indonesia maupun di provinsi. Jadi itulah harapan kita dalam lembaga DPD RI ini. Menjadi duta DPD RI ini tentunya kita akan menjadi representasi dari DPD RI. Jadi semakin lama semakin mengenallah masyarakat itu. Kan selama ini kita selama pemilu, masyarakat selalu bertanya, apa kontribusi dari DPD RI ini? Tidak terlihat. Jadi kita berupaya untuk menyampaikan apa yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi sebenarnya yang menyebabkan masyarakat berasumsi seperti itu kan karena ketidaktahuan. Jadi bagaimana kita merepresentasikan apa yang telah dikerjakan oleh DPD RI saat ini. Baik itu mulai dari fungsi legislasinya, fungsi penganggarannya, maupun fungsi dari pengawasannya. Kan itu yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi duta DPD RI yang akan menjadi representasi itu semua. Mengenalkan itu semua kepada masyarakat. Gitu. Oh. Terus Bang, untuk manfaat dari masyarakat tadi kan udah Abang jelaskan. Nah, untuk dari Abang nih yang jadi duta DPD RI, apa sih menurut Abang yang bisa didapatin Sumatera Barat ini dari posisi Abang nih Bang? Ibaratkannya Abang jadi duta DPD RI, Sumatera Barat mendapatkan apa gitu? Baik, jadi tentunya sebagai duta DPD RI kita akan berupaya untuk mengedukasi masyarakat. Jadinya masyarakat Sumatera Barat ini menjadi masyarakat yang paham esensi dari DPD RI ini, sehingga masyarakat Sumatera Barat ini tidak akan ada tuntutan melalui media sosial lagi. Kenapa demikian? Karena mereka sudah tahu apa esensi dan eksistensi dari lembaga DPD RI ini. Jadi harapannya tentu masyarakat Sumatera Barat mengenal. Jadi masyarakat Sumatera Barat tahu bagaimana DPD RI ini, kemana mereka harus menyuarakan aspirasi mereka begitu. Oh, begitu Bang. Nah, ini Bang, duta DPD ini kan berarti kalau duta DPD RI ini berarti menjabatnya selama setahun ya Bang? Iya. Nah, terus selama masa jabatan nih Bang, apa Yola mau tahu apakah ada program atau target selama jabatan masa jabatan Abang atau gimana Bang? Ya. Kita bedanya duta DPD RI ini dengan duta lain. Duta DPD RI ini programnya langsung dimintai oleh pimpinan. Jadi kita ini diminta oleh pimpinan itu fokus kepada yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana lembaga DPD RI ini semakin dikenal oleh masyarakat. Yang kedua adalah kita menjadi penyambut anggota-anggota DPD RI, pimpinan lembaga DPD RI yang berkunjung ke Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, kita akan bersosialisasi, baik turun ke lapangan. Tadi yang pertama kita mengenalkan secara esensial melalui media sosial. Yang ketiga kita memperkenalkan secara turun langsung ke lapangan. Ya, targetnya tentu teman-teman dari SMA, tentu mereka akan menjadi peserta dari kontestasi pemilu, jadi mereka harus tahu begitu. Kemudian yang keempat, kita juga akan diikutsertakan bersinergi bersama dengan anggota DPD RI, bagaimana mereka melaksanakan masa resesnya atau masa untuk menjemput aspirasi masyarakat turun langsung ke daerah-daerah. Jadi kita akan bersinergi bersama dengan anggota DPD RI nantinya. Jadi kita bukan hanya sifatnya edukasi saja, tapi kita akan bersinergi bersama dengan anggota DPD RI gitu. Ternyata banyak juga ya Bang target-target ke depannya yang akan menjadi peran duta DPD RI. Nah ini terakhir Bang, bukan terakhir sih, masih ada sih Bang. Gimana sih Bang Abang membuat anak-anak muda ataupun mahasiswa seperti kita ini
termasuknya saya nih, gimana sih caranya biar bisa menjadi kayak abang itu? Apa sih pesan atau tips and tricksnya bang? Oh gitu. Yang pertama kita harus tanamkan prinsip dalam diri ini, jangan selalu menjadi penonton dari kehebatan orang lain, tapi jadilah pemeran dari setiap kehebatan apa yang kita lihat. Jadi dari prinsip itu nanti akan tertanam dalam diri ini bahwa jangan selalu menjadi penonton dari kehebatan orang lain. Kita harus ikut berpartisipasi dalam sebuah kontestasi, termasuk dalam ajang-ajang duta DPD RI ini. Ajang apapun itu, selama itu dapat menimbulkan suatu kebermanfaatan, kontribusi, ikuti saja. Dan tentunya itu prinsip yang utama yang kita harus tanamkan dalam diri ini. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah takut untuk mencoba, karena memang hari ini kita bersama menyaksikan banyak dari generasi muda itu yang takut mencoba, padahal mereka itu sebenarnya potensial. Dan prinsip itu yang harus kita tanamkan, bahwasanya dalam berkompetisi itu selalu ada menang dan ada kalah. Namun dari kontestasi itu nantinya akan timbul dua saja. Yang pertama adalah kita akan menang, jika menang kita akan bersyukur, tapi jika kalah kita akan bijaksana. Bagaimana kita dapat mengevaluasi itu, bagaimana kita dapat bangkit dari kegagalan itu. Menurut saya itu saja yang menjadi tips and triknya. Yang pertama kita harus tanamkan prinsip bahwa kita pasti bisa. Yang kedua kita nggak boleh takut untuk kalah gitu. Wah, sangat menarik banget dan sangat memotivasi ya Sobat DKTV. Nah ini terakhir Bang, apa sih Bang harapan terbesar Abang ke depannya sebagai Duta DPD RI, baik untuk diri sendiri, kampus dan juga masyarakat di luar Bang? Gimana? Ya harapannya tentu masyarakat Sumatera Barat ini semakin menjadi masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik, literasi terkait lembaga kenegaraan yang baik, karena saat ini memahami lembaga negara itu merupakan suatu hal yang paling fundamental ketika kita menjadi seorang warga negara dalam sebuah negara demokrasi. Bagaimana kita akan melahirkan suatu pemimpin yang kompeten dan berkualitas jika kita tidak paham dengan politik. Hari ini kan kita bersama menyaksikan banyak dari generasi muda terutama yang mereka itu melihat politik ini sebagai suatu hal yang apatis. Mereka melihat politik ini sebagai suatu hal yang menjengkelkan. Namun kita harus tahu bahwasanya politik itu bukan hanya tentang cara memperoleh kekuasaan, tapi politik itu adalah tentang bagaimana kita mendistribusikan keadilan dan kemakmuran. Jadi kita tidak boleh bersifat apatis terhadap politik. Jadi memang generasi muda saat ini menilai politik itu sebagai suatu hal yang menjengkelkan. Namun saya ingin menyampaikan begini, politik itu pada dasarnya adalah netral. Politik itu pada dasarnya adalah relatif. Tergantung siapa yang memegang. Kalaulah politik itu dipegang oleh orang-orang yang amanah, tentunya nanti kebijakan-kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang positif. Namun ketika politik itu dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, tentunya kebijakan-kebijakan yang lahir nantinya akan kebijakan yang tentunya akan kontroversial. Sama seperti kita politik itu sama seperti sebuah pisau. Kalau kita manfaatkan dengan baik, tentunya pisau itu akan berjalan sebagaimana dengan fungsinya. Tapi ketika pisau itu kita manfaatkan dengan tidak sebagaimana mestinya, tentunya pisau itu akan melukai. Jadi harapannya masyarakat Sumatera Barat ini semakin paham politik, sehingga dengan pemahaman kita tentang politik itu kita semakin peka akan isu-isu yang ada di Sumatera Barat ini, sehingga melalui isu itu kita dapat menyuarakan isu-isu tersebut kepada wakil daerah kita. Siapa wakil daerah kita? Itulah DPD RI. Jadi harapannya semakin kuatlah pemahaman masyarakat Sumatera Barat ini terkait kelembagaan DPD RI gitu. Wah, luar biasa banget nih cerita dan juga pengalaman dari Bang Zakri hari ini, Sobat DKTV. Baik dari seleksi, dukungan, dan juga tantangan yang dihadapi, semuanya sangat menginspirasi nih bagi kita semua. Nah, Bang, semoga apa yang Abang perjuangkan selama ini semoga bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Barat dan juga bisa memotivasi anak-anak muda lainnya untuk berani berproses, Bang. Amin. Dan makasih juga Bang udah menyempatkan hadir di podcast DKTV hari ini. Sahabat DKTV, jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya di YouTube DKTV UNIB Padang. Dan saya Yola Sahrani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.